mati mesin, dia buka kaca. Kalau gitu dulu gini ya, buka kacanya. Bukan gini. Tiba-tiba dilempar bayi ke badannya. Jadi kayak gini, tiba-tiba ada bayi di mukanya gini, dimasukin gitu terus pergi. Kaget dia, bayi siapa? Sudah tidak kelihatan siapa. Bayi sudah digendong, akhirnya dibawa pulang. Nah, habis itu bingung karena ketika itu tidak ada air susu untuk menyusukan ke siapa. Sepertinya mungkin dia sudah tahu. Karena dulu dia dianggap anak sama si tante saya, sama paman saya. Tapi belakangan karena dilihat, kok aku masih kecil gini, kok mamaku tua banget. Akhirnya diganti. Ya sudah, kakakmu yang ini aja jadikan sepupu saya, jadikan mamanya. Karena gak cocok muka. Terlalu kecil, ini terlalu tua. Saya udah lama nanya, ini dikasih tahu nggak? Nanti kalau SMA dikasih tahu. Nah ini kan sudah besar. Mungkin dia sudah tahu. Ini non mahram. Kalau untuk mahram, maka syaratnya satu, soal jenis kelamin. Ini adi. Nikah sama ita. Mau angkat keponakan dari siapa? Kalau dari ita, maka harus yang laki-laki. Kalau dari saudaranya adi, berarti harus yang perempuan. Karena kalau ita angkat laki-laki, laki-laki dengan adi, tidak masalah. Sedangkan si anak laki-laki dengan itanya, mahram. Kalau adi yang angkat, adikku saja. Adik ada bayi tuh. Bayinya dua, kembar, laki-laki perempuan. Yang diangkat yang perempuan. Supaya dia dengan adi, mahram. Adapun anak perempuan dengan istrinya, nggak masalah. Tapi kalau mahram, maka di sini satu, jenis kelamin. Sama seperti itu. Yang kedua, susu. Dan susu ini nanti ada 3 syarat. Kalau untuk jenis kelamin, berarti cari dulu siapa punya susu. Adi nikah sama Ina. Siapa yang punya susu? Saudarinya Ina, apa saudarinya Adi? Kalau saudarinya Adi, berarti harus cari yang perempuan. Kalau saudarinya Ina yang punya susu, maka cari yang laki-laki. Supaya apa? Supaya nanti kalau sudah disusukan, maka anak laki-laki ini menjadi anak susu. Misalnya Ina punya saudara siapa? Tita. Maka anaknya ini jadi anak susunya Tita. Sedangkan Ina apanya? Bibi susu. Ina jadi bibi susunya si anak. Kalau jadi bibi dengan susu, maka dia jadi mahram. Kalau yang punya susu adalah saudarinya adik, berarti cari yang anak perempuan. Supaya nanti yang saudarinya adik, misalnya namanya Dina. Dina jadi apanya anak perempuan ini? Ibu susu. Dita ini ibu ya. Berarti Dina di sini nanti jadi ibu susu. Lalu adik jadi apa? Paman susu. Tapi apakah sembarang susu? Harus ada 3 syarat. Pertama, minimal 5 kali nyusu. Harus kenyang. Kenyang itu tidak boleh kepalanya ditarik dari puting susu. Biar dia lepas sendiri. Itu baru terhitung kenyang. Kalau dikemot-kemot, sudah ya? Kemot lagi? Sudah ya? Itu tidak kenyang. Kan biasanya ada yang takut kan? Takut habis. Ya, sudah nak, sudah. Itu banyak betul. Nanti takutnya sudah habis. Dilepas. Itu nggak benar. Harus kenyang. Kenyang itu lepas sendiri. Yang ketiga, syaratnya umurnya si bayi ini maksimal 2 tahun. Kalau 2 tahun setengah, maka susunya gagal. Kalau susunya gagal berarti bukan mahram. Begitu juga 2 tahun usianya, tapi baru 4 kali nyusu, ternyata sudah habis susunya di dadanya. Cuma dapat 4, berarti tidak bisa jadi mahram. Kalau tidak bisa jadi mahram berarti sekedar anak angkat sampai balik aja. Boleh cium pipi, boleh boncengan, boleh salaman. Kalau sudah di atas balik, maka tidak boleh lagi cium-cium, tidak boleh bonceng, tidak boleh salam, tidak boleh serumah berdua. Dan ini yang paling banyak kejadian di negeri kita. Ngangkat anak, ada yang mahram, ada yang non-mahram. Kalau yang mahram misalnya, bibi ngangkat keponakan, kakek ngangkat cucu. Contoh yang non-mahram, ngangkat anak panti. Bu, kami mau ngadopsi 1. Oh silakan tuh, banyak. Yang mana? Yang mana ya? Oh ini aja nih lucu. Karena nggak tahu tuh siapa. Begitu juga ada bayi di bidan. Begitu selesai brojol, pas lagi dibersihkan anaknya, mamanya udah lari. Paman kandung saya pernah ngantar istrinya ke pasar Butun. Namanya bapak-bapak malas dia ikut pasar. Istrinya turun dari mobil, dia kursinya digini tuh buat tiduran. Tapi karena mati mesin, dia buka kaca. Kalau gitu dulu gini ya, buka kacanya. Bukan gini. Tiba-tiba dilempar bayi ke badannya. Jadi kayak gini, tiba-tiba ada bayi di mukanya gini, dimasukin gitu terus pergi. Kaget dia, bayi siapa? Sudah tidak kelihatan siapa. Bayi sudah digendong, akhirnya dibawa pulang. Nah, habis itu bingung. Karena ketika itu tidak ada air susu untuk menyusukan ke siapa. Sepertinya mungkin dia sudah tahu. Karena dulu dia dianggap anak sama si tante saya, sama paman saya. Tapi belakangan karena dilihat, kok aku masih kecil gini, kok mamaku tua banget. Akhirnya diganti. Ya sudah, kakakmu yang ini aja jadikan sepupu saya, jadikan mamanya. Karena gak cocok muka. Terlalu kecil, ini terlalu tua. Saya udah lama nanya, ini dikasih tahu nggak? Nanti kalau SMA dikasih tahu. Nah ini kan sudah besar. Mungkin dia sudah tahu. Ini non mahram. Kalau untuk mahram, maka syaratnya satu, soal jenis kelamin. Ini adi. Nikah sama ita. Mau angkat keponakan